Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi ikatan ion. Nah, sebelumnya kalian pasti tahu kan ada unsur-unsur yang kalau dia berikatan bentuknya menjadi diatomik, contohnya seperti H2, F2, O2, dan juga N2. Kenapa sih mereka harus berikatan secara diatomik? Emangnya mereka nggak bisa sendirian aja ya? Padahal ada loh unsur yang bisa untuk berdiri sendiri, contohnya adalah unsur gas mulia. Nah, kalian tahu nggak nih unsur gas mulia isinya apa aja? Yang pertama ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan juga radon. Apa ya kira-kira yang membedakan unsur gas mulia ini terlihat istimewa berdiri sendiri? Padahal dalam tabel periodik unsur itu banyak sekali. Tapi seistimewa itu loh unsur gas mulia. Sekarang kita cek ya, apa yang bikin dia istimewa. Ternyata yang membuat dia istimewa adalah konfigurasi elektronnya, yaitu dia mempunyai elektron valensi 2 dan 8, yang dimana dia memiliki sifat yang lebih istimewa lagi, yaitu konfigurasi yang stabil. Itulah yang menjadi role model untuk unsur lain agar menjadi seperti dia. Nah, di dalam tabel periodik itu banyak sekali unsur selain gas mulia. Tapi yang ingin stabil itu semuanya. Nggak hanya gas mulia aja nih. Tadi masih ingat ya soal kestabilan dari gas mulia? Nah, berikut adalah konfigurasi elektronnya. Coba kita perhatikan bahwa elektron valensi dari gas mulia ada 2 dan 8. Keadaan 8 yang disebut dengan kestabilan oktet, keadaan 2 yang disebut dengan kestabilan duplet. Lalu, apa nih Kak hubungannya? Bagaimana cara unsur-unsur lain selain gas mulia bisa seperti gas mulia? Yaitu dengan cara membentuk ikatan. Ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, serta ikatan kovalen koordinasi. Oh, jadi itu loh yang menyebabkan H2, O2, F2, serta N2 gak bisa sendirian. Mereka berdua karena apa, Kak? Karena ingin stabil dengan cara membentuk ikatan. Hanya saja di sini mereka berikatan dengan sesama jenisnya. Sekarang kita lanjut ya. Panjang kita ngomongin soal ikatan, nggak afdol nih kalau kita nggak ngomongin struktur Lewis. Emang struktur Lewis itu apa, Kak? Nih, kalau kita ngomongin soal ikatan, kan kimia itu abstrak ya, kata orang. Apalagi ngomongin ikatannya. Gimana bisa ngejelasin di dalamnya ada ikatan kalau nggak dikasih tahu? Nih, ikatannya gini. Nah, di struktur Lewis inilah yang menjelaskan di dalamnya ikatan ini bisa terjadi karena ada elektron ini. Seperti itu. Struktur Lewis ini menggambarkan adanya elektron yang terlibat dalam membentuk ikatan, atau bisa disebut juga dengan rumus titik elektron. Emangnya elektron apa, Kak, yang bisa terlibat dalam proses pembentukan ikatan tersebut? Nah, itulah yang disebut dengan elektron valensi. Masih ingat nggak nih, elektron valensi itu artinya apa? Yaitu elektron terluar. Oke, sekarang kita bahas dari golongan A dulu ya. Golongan A itu ada dari 1 sampai dengan 8A. Dan jangan lupa, kalau golongan 1A berarti dia mempunyai elektron valensi 1, kalau golongan 2A berarti dia mempunyai elektron valensi 2, dan begitu seterusnya. Gimana cara nulis struktur Lewisnya, Kak? Oke, kita gambar aja elektron valensinya. Kita coba yang golongan 1A dulu. Jadi, penulisan struktur Lewis itu bisa menggunakan dot atau cross atau tanda silang gitu ya. Nah, kalau ada 1 elektron valensinya berarti kita tulis 1 di sini. Dan lain sebagainya. Kita gunakan dot dulu ya.
Lalu kalau 2, kita letakkan seperti ini struktur Lewisnya. Ini 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Pada dasarnya, elektron itu berpasangan. Seperti ini nih, yang ada di golongan 8A. Berpasangan itu kan berarti 2 ya. Jadi 2, 2, 2 atas, 2 kanan. Tapi ada beberapa momen seperti yang 3A ini. Dia bisa ditulis dengan 2, 1, atau 1, 1, 1 seperti ini. Tergantung bagaimana dia membentuk ikatannya. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Terima kasih sudah menyaksikan.